Halo kakak cantik dan kakak tampan, apa kabar semuanya? Semoga iman dan dompet kakak semakin tebal semua ya. Jangan lupa perbanyak minum air putih untuk kebaikan kesehatan kita semua. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa padamkan si merah yang ada di samping kanan bawah video ini. Colek ikon jempol ke atas dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Baiklah, langsung aja kita ke alur cerita dari film yang berjudul Pay the Ghost. Cikiwur. Malam itu bocah yang bernama Charlie terbangun dari tidur lelapnya. Firasatnya mengatakan ada sesuatu di luar jendela kamar tidurnya. Namun ketika diperiksa, ternyata tidak ada apapun di sana. Dan ketika dia akan kembali ke tempat tidurnya, tiba-tiba bayangan hitam muncul. Karena takut, akhirnya dia pergi ke kamar ibunya yang bernama Christine. Dia menceritakan kepada sang ibu perihal apa yang dia lihat. Tapi saat itu, ibu Charlie menganggap Charlie hanyalah bermimpi. Akhirnya malam itu juga sang ibu menenangkan Charlie. Sambil menunggu ayah Charlie pulang, sang ibu menemani anaknya tidur. Di tempat lain, ayah Charlie yang bernama Mike terlihat sedang menyelesaikan pekerjaan hingga larut malam. Dia pun melihat jam tangannya dan tidak terasa ternyata waktu sudah larut. Akhirnya sang ayah bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Mike melihat sang istri bersama anaknya sedang tertidur pulas. Lalu Mike menggendong anaknya, membawanya kembali ke kamar tidur sang anak. Charlie pun terbangun dan meminta kepada sang ayah untuk memeriksa jendela kamar. Can you check outside my window? I saw something. All clear. I love you, Dad. Keesokan harinya sepulang Charlie dari kelas seni menggambar, sang ibu ingin melihat gambar yang sudah Charlie buat. Charlie menggambar sosok yang dia lihat semalam dan memperlihatkan gambar tersebut kepada ibunya. Di tempat Mike mengajar, dirinya mendapat sebuah surat. Setelah dia membacanya, dia pergi menemui temannya yang bernama Hannah untuk berterima kasih. Hannah bekerja di kampus yang sama dengan Mike dan juga orang yang merekomendasikan Mike mendapatkan posisi mengajar. Setelah itu, Mike langsung buru-buru pergi karena dirinya telah berjanji kepada anaknya untuk pergi membagikan permen Halloween bersama-sama. Namun saat di jalan tak ada satupun kendaraan umum yang bisa dia tumpangi. Berikut ponsel yang Mike bawa pun tidak bisa dihubungi oleh istrinya karena kehabisan baterai. Mike pun telat pulang ke rumah. Sang anak terlebih dahulu pergi membagikan permen bersama ibunya. Yang bisa dilakukan Mike saat itu hanyalah menunggu kepulangan anak dan sang istri. Singkat cerita, Charlie dan ibunya pun pulang dan sang ayah sudah menunggu di depan rumah. Charlie senang sekali saat tahu ayahnya sudah datang dan menyambut dirinya. Lalu Charlie ingin sekali pergi ke karnaval Halloween bersama kedua orang tuanya. Namun sang ibu saat itu tidak bisa ikut karena harus mengerjakan pekerjaan klien. Dan akhirnya Charlie pergi ke karnaval hanya ditemani sang ayah. Karnaval Halloween tersebut dihadiri banyak orang yang memakai kostum monster. Charlie membawa handycam dan merekam setiap keramaian di sana sambil digendong di atas bahu sang ayah. Di tengah-tengah keramaian tersebut, Charlie tidak sengaja merekam sosok yang kemarin dia lihat di jendela kamar, dan sosok itu mengarahkan jari telunjuk seolah-olah sedang memberi isyarat. Lalu sosok itu menghilang membuat Charlie terkesima. Setelah itu, Charlie dan ayahnya pergi membeli es krim. Saat berada di antrian, Charlie melihat seekor burung unta di atas bangunan yang berada di depannya. Charlie bertanya kepada ayahnya tentang menebus sebuah arwah. Can we pay the ghost? Dan lalu Charlie menghilang tanpa diketahui satu orang pun yang ada di karnaval tersebut. Next. Did you see where my son went? Mike berteriak memanggil nama anaknya berkali-kali. Dia pergi ke setiap tempat yang ada di karnaval tersebut. Dia hanya menemukan topi bajak laut milik Charlie. Petugas keamanan setempat menyarankan Mike mencari ke rumahnya terlebih dahulu. Mike pun segera pulang dan mencari Charlie di rumahnya. Di dalam rumah, Mike berteriak memanggil Charlie hingga terdengar oleh istrinya. Istri Mike pun panik ketika melihat Mike datang hanya seorang diri.
Dia mengira Mike meninggalkan Charlie di keramaian karnaval. Akhirnya mereka berdua kembali mencari Charlie di keramaian karnaval. Sampai karnaval berakhir, Charlie tak ditemukan. Mereka berdua pun melaporkan hal tersebut kepada polisi. Christine sepenuhnya menyalahkan Mike dan pergi dari rumah. 1 tahun kemudian, Mike masih terus mencari Charlie. Dia menempel poster Charlie di tembok dan tiang yang ada di sekitar jalanan. Sedangkan sang istri kini menjaga jarak dengan Mike. Saat mengobrol dengan Hannah di kantin kampus, Mike masih merasa bersalah atas hilangnya Charlie. Mike juga masih merasakan keberadaan Charlie dan dia akan berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Charlie. Setelah itu, Mike pergi ke kantor polisi untuk menemui detektif Jordan. Mike menghina sang detektif, mengatakan bahwa sang detektif terlalu malas bekerja. Sang detektif tidak terima dengan hinaan tersebut dan memberikan bukti tumpukan berkas hilangnya Charlie. Setiap seminggu sekali, sang detektif menerbitkan berkas tersebut ke NCIC, Perlindungan Anak dan juga FBI. Mendengar pernyataan sang detektif, Mike hanya terdiam lalu pergi. Ketika Mike sedang menempel poster kehilangan anaknya, tiba-tiba ada yang melempar anak panah mainan, tapi Mike tidak melihat siapapun yang melemparnya. Lalu sebuah bis lewat dan Mike melihat Charlie ada di dalam bis tersebut, lalu dia mengejar bis itu sampai dirinya hampir tertabrak mobil taksi. Bis itu pun berhenti dan Mike masuk ke dalamnya. Mike pergi ke kursi belakang di mana tadi dia melihat Charlie. Namun ketika dia sampai di kursi tersebut ternyata tidak ada siapapun yang duduk di kursi itu. Seluruh penumpang yang ada di bis itu melihat ke arah Mike. Setelah turun dari bis, Mike melihat seekor burung unta terbang di sekitar bangunan yang kelihatannya sudah terbengkalai. Mike pun mengikuti burung tersebut. Dari luar pagar besi bangunan tersebut, Mike melihat jalan masuk ke bangunan ditutup oleh senggal valum. Banyak sekali coretan pilok pada seng tersebut. Salah satu coretannya adalah graffiti "Pay the Ghost". Saat Mike membacanya, dia semakin penasaran pada apa yang ada di dalam bangunan tersebut. Mike pun masuk dan menuruni tangga yang ada di dalam bangunan itu. Ada banyak orang yang tinggal di sana. Mike bertanya kepada mereka arti dari kata "Pay the Ghost", namun tak ada satupun dari mereka yang menjawab pertanyaan Mike. Mereka mengacuhkan Mike seolah-olah Mike tidak terlihat. Hingga akhirnya Mike bertemu dengan pria buta berkacamata yang tidak mengacuhkannya. Bahkan pria buta tersebut membawa Mike untuk melihat tembok yang banyak bertuliskan "Pay the Ghost". Lalu tidak berapa lama kemudian, pria buta tersebut mengatakan bahwa waktu Mike telah habis dan harus segera pergi dari situ. Lalu Mike menemui istrinya untuk mengajaknya berbicara. Awalnya sang istri menolak karena masih merasa kesal. Mike memohon dan akhirnya sang istri bersedia. Mereka berdua berbincang-bincang di warteg modern. Di depan sang istri, Mike berpendapat bahwa Charlie sedang memberi isyarat bahwa Charlie masih hidup. Namun belum selesai Mike meneruskan pembicaraan, sang istri pergi dari tempatnya. Mike pun mengejarnya dan di pinggir jalan akhirnya mereka berdua berdebat. Sang istri masih menyalahkan Mike karena tak menjaga Charlie sewaktu di karnaval tahun lalu. Malam harinya, Mike melihat video kenangan dirinya bersama Charlie dari handycam yang dipakainya tahun lalu. Setelah selesai menonton, Mike mematikan handycam tersebut dan menaruhnya di atas meja. Tidak berapa lama kemudian, handycam itu menyala sendiri. Mike mengambilnya dan dari layar handycam tersebut menampilkan sebuah rumah tua kecil yang penghuninya membuat Mike seperti kena prank. Sementara di rumah sang istri, peristiwa aneh pun terjadi juga. Saat itu sang istri yang sedang tidur bangun karena suara berisik di dalam rumah. Sang istri mengendap-endap turun ke tangga dan ternyata suara itu berasal dari skuter milik Charlie yang bergerak sendiri. Keesokan harinya, ketika Mike baru pulang bekerja, sang istri sudah berada di depan pintu apartemen menunggu Mike. Mereka berdua pun masuk dan mengobrol. Sang istri membenarkan pendapat Mike bahwa Charlie sedang menghubungi mereka melalui isyarat yang tak lazim. Lalu Mike memberikan informasi kepada sang istri
bahwa anak-anak yang telah hilang di kota New York kebanyakan telah ditemukan. Namun hanya anak yang hilang di hari Halloween saja yang tidak bisa ditemukan. Mike berpikir anak yang hilang di hari Halloween memiliki penyebab yang sama. Mike juga sudah mempunyai data anak yang hilang di hari Halloween 2 tahun yang lalu. Mike dan sang istri pun pergi ke rumah keluarga anak tersebut untuk mendapatkan informasi. Mike dan sang istri bertemu dengan satu orang lelaki yang sedang sakau. Dia adalah ayah dari anak tersebut, yaitu anak yang hilang saat 2 tahun lalu di hari Halloween. Kepada Mike dan sang istri, lelaki itu menceritakan peristiwa ketika anaknya hilang. Dan kejadiannya sama seperti yang Mike alami. Cerita tersebut menambah keyakinan Mike bahwa sesuatu yang tak lazim terjadi kepada anaknya. Lalu Mike menelepon detektif Jordan untuk memeriksa kasus anak-anak yang hilang di hari Halloween. Setelah mendapat telepon dari Mike, detektif Jordan pun segera memeriksa kasus anak yang hilang di hari Halloween. Dia mencari petunjuk dari salah satu orang tua dari anak yang bernama Mia. Mia adalah anak yang hilang tahun lalu di hari Halloween. Sedangkan orang tua Mia bekerja sebagai salah satu koki di sebuah restoran kecil. Ketika sang detektif sedang bertanya empat mata kepada orang tua Mia, tiba-tiba saja keluar api besar dari kompor yang ada di dapur restoran tersebut. I was closing store. Is it possible that you just imagined it? Save me from the ghost. Scene berganti malam hari di rumahnya Mike. Saat Mike sedang menuangkan minuman untuk makan malam romantis dengan sang istri, tiba-tiba saja lampu rumah padam. Lalu Mike melihat keluar jendela ada 3 orang bocah yang berdiri dalam keadaan kepala terbungkus karung goni. Tiba-tiba ketiga anak tersebut terbakar. Mike mundur selangkah dari jendela rumahnya. Lalu dalam sekejap rumah tersebut dipenuhi hantu anak-anak yang menghilang dalam hitungan detik. Mike menceritakan hal tadi kepada sang istri. Lalu keduanya sepakat untuk memanggil pakarnya, yaitu paranormal. Keesokan harinya, paranormal yang dipanggil pun datang. Sebelum dia masuk ke rumah Mike, paranormal tersebut melihat awan mendung yang menandakan pertanda buruk untuknya. Sang paranormal memulai ritual di dalam rumah dengan benda yang sering digunakan Charlie. Namun sang paranormal belum menemukan frekuensi gaib. Saat dia akan mencari di ruangan lain, sang paranormal tersebut tiba-tiba merasakan dimensi gaib dari jendela kamar Charlie. Sang paranormal mendekati jendela itu dan mengatakan semua anak yang telah diculik bisa dilihat dari jendela tersebut. Sang paranormal membuka jendela, tapi dari jendela tersebut keluar angin kencang yang meniup sang paranormal hingga dirinya melayang ke tembok kamar. Lalu sang paranormal tersebut tewas di tempat. Dari mata, hidung, dan mulutnya keluar asap dan darah hitam yang sudah kering. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Panas dalam kali itu. Kemudian malam harinya Mike sedang melihat kenangan foto-foto Charlie yang disimpan di dalam ponselnya. Saat itu firasatnya mulai tertuju kepada sang istri yang harusnya sudah terlelap dalam heningan malam. Perlahan-lahan Mike pergi ke kamar istrinya. Pintu kamar tersebut terbuka. Sang istri sedang duduk di kasur membelakangi pintu. Mike yang baru masuk memanggil istrinya dan ternyata saat itu sang istri sedang kerasukan arwah Charlie dan meminta tolong kepada sang ayah untuk menyelamatkannya. You okay? Please save me. Ketika Mike bertanya di mana keberadaan Charlie, Mike dikejutkan oleh Christine yang saat itu sedang membuat simbol pada lengannya sendiri dengan sebilah gunting hingga berlumuran darah. Sang istri berteriak dan pingsan ketika Mike menghentikan dirinya agar tak melukai lebih dalam lagi. Mike pun segera bertindak seperti para medis untuk mengobati lengan sang istri. Keesokan harinya Mike dan istrinya menemui Hannah di kampus untuk mencari tahu arti simbol dari luka yang dibuat oleh sang istri. Hannah menemukan artikel yang berisi simbol yang sama dengan luka yang dibuat istri Mike. Luka tersebut adalah simbol dewa Celt yang sudah hilang 1000 tahun yang lalu, namun saat ini masih dibentuk ulang oleh sekelompok kecil imigran dari Irlandia. Mereka berkumpul setiap tahun di gereja tua St. Joseph untuk merayakan Halloween dengan tradisi Celt.
Di gereja tua itu tampak orang-orang berjubah hitam dan memakai topeng. Mereka mengitari api sambil melempar boneka buatan ke dalam api tersebut. Mike dan sang istri datang ke gereja tersebut pada malam hari. Dari sekian orang yang berjubah hitam, hanya ada satu orang yang mengenakan jubah warna putih. Lalu Mike menyapa orang berjubah putih itu. Ternyata dia adalah seorang guru yang sedang merayakan Halloween dengan para muridnya. Istri Mike bertanya kepada guru tersebut sambil menunjukkan luka yang dia buat di tangannya. Guru tersebut menceritakan simbol tersebut adalah simbol pagan. Simbol bulan sabit yang menghadap ke kiri berarti Maiden, dan bulan sabit yang menghadap ke kanan berarti Kron atau arwah. Simbol Kron atau arwah ini adalah simbol yang paling buruk dari semua simbol pagan. Sang guru meneruskan, konon katanya kebencian membuat arwah seorang wanita lupa perannya sebagai seorang ibu. Dalam setiap tahun sekali arwah wanita itu bisa membawa seseorang ke alam lain pada hari terakhir Sawan, yaitu ketika batas antara dua dunia terhubung. Arwah wanita tersebut akan mengambil 3 anak saat Halloween. Pada saat itu, orang-orang akan membakar boneka sebagai tawaran agar anak mereka tak diambil. Dan hanya anak yang diambil tahun lalu yang bisa diselamatkan dibawa ke dunia ini. Anak hilang tersebut bisa ditemukan pada hari sebelum Halloween saat terdengar arwah seorang ibu yang menangisi anaknya yang meninggal. Lalu Mike pun teringat saat dia mengejar bayangan Charlie di dalam bis masuk ke bangunan tua dan bertemu dengan pria buta. Pada pria buta tersebutlah Mike berniat untuk meminta bantuan. Mike pun cepat-cepat pergi karena saat itu waktu yang tersisa hanya 2 jam saja sampai gerbang tertutup lagi. Ketika di perjalanan Mike mendapat panggilan telepon dari Hannah. Dengan via telepon tersebut Hannah menceritakan dari buku yang dia baca bahwa nama arwah perempuan tersebut adalah Annie Sue Quinn. Dia adalah ibu tunggal yang memiliki 3 anak. 300 tahun lalu pada saat New York dulunya adalah pedesaan, tepatnya tahun 1679 penyakit influenza merusak populasi koloni di sana. Beberapa koloni menuduh Annie melakukan sihir untuk menyebarkan penyakit. Mereka menangkap Annie dan ketiga anaknya lalu membakar mereka hidup-hidup. Sebelum Annie mati, dirinya bersumpah atas nama dewa Celt, arwahnya akan kembali setiap tahun pada malam Halloween dan akan mengambil 3 anak yang masih hidup sebagai tebusan atas kematian 3 anaknya yang dibakar. Setelah mendengar cerita tersebut, mobil yang Mike tumpangi diserang burung onta sampai menabrak mobil yang sedang parkir di tepi jalan. Ambulan datang tapi Mike malah kabur sebelum lukanya diperiksa. Hal itu dia lakukan agar dia tidak kehabisan waktu untuk menyelamatkan Charlie. Mike berlari secepat mungkin agar segera sampai di tempat yang dia tuju. Ketika dia sudah sampai di bangunan tua yang dimaksud, Mike masuk dan menuruni tangga. Anehnya, tempat tersebut sepi dari aktivitas sebelumnya. Tak ada satupun orang di sana. Mike berlari dari satu tempat ke tempat lain sambil berteriak meminta bantuan siapapun yang ada di sana. Dan tak ada jawaban dari siapapun. Tiba-tiba saja, pria buta yang Mike cari ada di belakangnya. Pria tersebut bertanya kenapa Mike kembali. Lalu Mike menjawab di mana dirinya bisa bertemu dengan wanita yang menangis. Si pria buta tersebut meminta jam tangan yang Mike pakai sebagai bayarannya. Kemudian pria buta tersebut membawa Mike ke sebuah gerbang penghubung antara dunia manusia dan dunia arwah. Mike harus melewati jembatan untuk sampai ke dunia arwah dan harus kembali sebelum tengah malam. Jika Mike terlambat, maka dia akan terjebak di sana. Mike pun pergi menyeberangi jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia arwah tersebut. Dirinya membawa senter yang telah diberikan oleh sang pria buta. Dengan hati-hati dan perlahan Mike berjalan di atas jembatan hingga akhirnya dia sampai di dunia arwah. Setelah Mike sampai di seberang, Mike terus berjalan lurus dan di perjalanan dia melihat seorang anak gadis yang sedang berdiam diri membelakangi dirinya. Mike dengan hati-hati menyentuh pundak anak tersebut. Dan saat tangan Mike akan sampai di pundaknya, lalu anak tersebut menjadi api dan menghilang. Mike pun meneruskan perjalanannya dan sampailah dia di sebuah rumah tua. Rumah tersebut adalah tempat tinggal Annie Sue Quinn sebelum menjadi arwah. Mike masuk ke dalam rumah itu dan pergi ke ruang bawah yang ada di dalam rumah. Mike dengan hati-hati menuruni tangga ruang bawah tersebut dan ternyata
Ruang bawah tersebut adalah tempat para anak-anak yang telah Annie Sequin culik. Di ruangan tersebut mungkin sudah ada ribuan anak-anak yang sebagian mereka sudah menjadi arwah dan sebagian lagi yang masih hidup. Di depan ribuan anak tersebut, Mike memanggil nama anaknya. Mike berharap Charlie mendengar dan mengangkat tangan, namun ternyata semua anak di sana mengangkat tangan semua. Akhirnya Mike ambil keputusan untuk mencari di antara anak-anak tersebut. Mike terus maju ke depan hingga berada di antara mereka. Tangan Mike menembus tangan para anak-anak itu yang menandakan bahwa mereka sudah menjadi arwah. Dengan kata lain, mereka sudah meninggal. Mike terus berjalan sambil setengah mengangkat tangannya dan juga menyebut nama Charlie. Mike terus berusaha mencari Charlie sampai akhirnya ada jari-jari kecil yang menangkap tangan Mike. Ternyata Charlie sudah berada di depan Mike. Ayah dan anak tersebut saling memeluk melepas rindu. Setelah itu Mike pun membawa Charlie pergi. Namun ketika Mike akan pergi, tiba-tiba saja seorang anak gadis dan anak laki-laki menarik tangan Mike. Kedua bocah itu adalah teman Charlie bernama Mia dan Pablo yang ketika itu diculik pada waktu yang bersamaan. Mike pergi dengan Charlie beserta Mia dan Pablo. Mereka berempat berhasil keluar dari rumah tua sang arwah dan terus berlari hingga sampai di jembatan penghubung dua dunia. Setelah menyeberangi jembatan penghubung tersebut barulah mereka sudah aman dan selamat. Sayangnya, ketika di pertengahan jembatan mereka berempat dihadang oleh arwah Annie Sequin. Namun ketika itu sang arwah terbang dengan cepat ke arah Mike dan mencekik Mike, lalu Mike terpental. Sang arwah kemudian mendekati Charlie, Pablo, dan Mia. Mike bangkit dan mengejar sang arwah. Ketika Mike sudah dekat, sang arwah tersebut terlebih dahulu mencekik Mike dan membawanya terbang ke atas. Arwah Annie tidak akan melepaskan cekikannya kepada Mike sampai Mike kehabisan nafas. Charlie berteriak meminta bantuan kepada para arwah anak-anak yang telah diculik. Arwah para anak-anak tersebut berterbangan ke arah arwah Annie Sequin, lalu berputar-putar mengitari Annie Sequin yang sedang mencekik Mike. Hal itu berhasil membuat Annie Sequin melepas cekikannya terhadap Mike. Arwah Annie Sequin menjerit entah marah entah ketakutan, dia tidak bilang-bilang ke saya. Para arwah anak-anak tersebut menyeret Annie Sequin kembali ke rumah tua miliknya. Jembatan penghubung tersebut pun mulai goyah. Mike segera membawa Charlie, Pablo, dan Mia berlari. Mereka saling bergandengan tangan. Lalu reruntuhan jembatan mengikuti langkah mereka dari belakang. Pablo dan Mia berhasil menyeberangi jembatan terlebih dahulu, diikuti Mike dan Charlie di belakangnya yang hampir saja terjatuh ke bawah jembatan. Namun Mike berhasil menggapai seberang dan menangkap tangan Charlie. Mereka berempat pun berhasil selamat. Gerbang arwah itu lalu tertutup dengan sendirinya menjadi tembok bangunan. Akhirnya, hari itu Mike membawa kembali Charlie kepada istrinya dan mereka bertiga kembali bahagia. Dan film pun Pak Camat.